kenapa Ibu memanggil Vanessa? Ibu melihat catatan di guru piket bahwa Vanessa itu sudah beberapa kali datang terlambat. Iya. Nah, menurut Vanessa, ketika kita sekolah datang terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya, kesalahan. Iya, jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya, dan itu manusiawi. Termasuk ibu itu juga pernah melakukan kesalahan datang ke sekolah terlambat. Tapi di sini ibu tidak akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi kita bersama-sama mencari solusi ya, supaya Vanessa tidak lagi ke sekolah dengan terlambat. Begitu. Pasti Vanessa punya alasan ya kenapa datang terlambat. Iya. Kenapa Vanessa? Karena bermain handphone sampai larut malam. Oke, karena bermain handphone sampai larut malam, akibatnya bangunnya kesiangan. Iya. Oh gitu ya. Oke. Nah, menurut Vanessa, apakah datang terlambat itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Belum ya. Nah, menurut Vanessa keyakinan kelas apa yang dilanggar? Disiplin. Oke. Menurut Vanessa disiplin itu penting nggak? Penting ya, karena dengan disiplin, terutama kita bisa mengatur waktu, lebih bertanggung jawab, gitu ya, dan juga pasti kita akan menghargai orang lain, gitu ya. Baik. Nah, langkah-langkah apa yang akan Vanessa lakukan untuk memperbaiki keadaan ini? Tidak bermain handphone sampai larut malam ataupun tidur sampai larut malam, dan menyetel alarm. Oke. Apakah ada orang di rumah yang bisa membantu untuk mengingatkan Vanessa? Ada orang tua. Oh gitu ya, bisa nanti dengan orang tua membantu ya. Baik Vanessa. Nah, Vanessa kan di sini sudah mendapatkan solusi nih ya, supaya ke depan Vanessa tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Dan nanti Ibu juga akan bekerja sama dengan orang tua Vanessa untuk bisa saling mengingatkan gitu, supaya Vanessa bisa bangun pagi sehingga sampai di sekolah bisa tepat waktu. Begitu ya. Nah, kapan Vanessa akan melakukannya? Mulai dari sekarang. Oke, mulai dari sekarang nanti pulang sekolah gitu ya, sudah langsung bisa setel alarm ya. Oke, baik Vanessa, harapan Ibu Vanessa semakin ke depan semakin lebih baik, dan terutamanya semakin disiplin sehingga sampai di sekolah pun juga tepat waktu. Begitu Vanessa. Nah, sekarang Vanessa boleh kembali ke kelas untuk melanjutkan pelajaran. Terima kasih ya Vanessa. Kasih Ibu. Salam. Salam Ibu. Shalom semuanya, aku Vanessa dari kelas 8 SMP Budia Wacana akan menjelaskan apa yang saya dapat dari solusi dengan diskusi bersama Bu Maria tadi tentang keterlambatan datang ke sekolah. Yang pertama, solusi yang saya dapat adalah tidak bermain handphone sampai larut malam dan tidur lebih awal, dan menyetel alarm agar saya dapat bangun lebih pagi agar tidak terlambat datang ke sekolah. Sekian solusi yang saya jelaskan buat diri saya dan teman-teman semua. Shalom. Pagi Ezi. Pagi. Ya, shalom. Halo. Ya, oke. Tahu Ezi kenapa Ibu Maria panggil ke sini? Karena pemain-main di jam luar aktivitas. Iya, betul sekali ya Ezi ya. Jadi tadi kan Ibu mendengar dari Bapak Ibu pendamping kalau Ezi hari ini itu berkunjung ya, bermain ke rumah temanmu di luar jam kunjungan, gitu kan ya. Jadi saat aktivitas bersama orang tua asuh. Nah, saat ini kan kita sedang melakukan kegiatan live in ini ya, di mana Ezi tinggal bersama orang tua asuh dan seharusnya mengikuti segala aktivitas bersama orang tua asuh, ya kan? Nah, menurut Ezi ini kalau jam kunjungnya jam berapa sih kalau boleh main ke tempat teman itu? Jam 4 sampai jam Jam 4 sampai jam 6. Nah, untuk hari ini Ezi sudah main kemana saja? Mati, mana, yang memilih. Oke. Baik Ezi, berbuat salah itu memang hal yang wajar ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tetapi bagaimana kita belajar dari kesalahan itu, dan tentunya kita tidak akan mengulanginya. Setuju? Oke. Nah, sekarang di sini kita akan mencari solusi bersama. Apa yang harus kita lakukan, gitu ya, terutama Ezi. Setelah tadi apa yang Ezi lakukan itu,
Menurut Esi benar tidak? Tidak. Tidak ya. Nah, Esi pasti punya alasan kan kenapa melakukan hal itu? Ya, alasannya apa Esi? Bosan di rumah orang tua asuh. Kenapa bosan? Karena orang tua asuhnya lagi pergi. Begitu, tidak ada kegiatan yang kamu lakukan di sana. Oke. Nah, kalau Esi mengunjungi temanmu yang lain itu, apakah menurut Esi itu mengganggu tidak untuk teman-temanmu yang mungkin sedang melakukan aktivitas bersama orang tua asuhnya? Mengganggu. Ya, Esi sudah mulai memahami ya. Hmm. Ya, sekarang menurut Esi apakah yang Esi lakukan tadi itu sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak sama. Keyakinan kelas mana yang belum Esi tunjukkan? Menghormati orang lain. Ya, betul sekali ya. Apalagi sekarang Esi sedang tinggal bersama orang tua asuh, jadi harus bisa menghormati orang lain yang ada di luar Esi, gitu ya. Baik keluarganya, orang tua asuh ataupun temanmu yang berada dalam satu rumah. Ya, nah, sekarang Esi dengan kejadian ini apa yang akan Esi lakukan? Saya lebih membantu orang tua asuh yang di rumah. Ya Bu, saya minta maaf. Oke, sikap baik Esi sudah ditunjukkan dengan Esi minta maaf. Nah, sekarang apa yang akan Esi lakukan untuk memperbaiki keadaan ini? Saya akan membantu orang tua asuh dan tidak bermain-main lagi. Oke, kapan Esi akan melaksanakannya? Saat pergi dari sini. Baik, nah apakah di rumah ada yang bisa membantu mengingatkan Esi? Ada Bu, Torin yang bisa membantu saya. Oke, nanti sampai rumah bisa disampaikan ke Torin ya untuk mengingatkan kalau misalnya Esi belum melaksanakan apa yang sudah Esi janjikan hari ini, gitu ya. Baik Esi, kita sudah menemukan solusi ya untuk permasalahan Esi tadi. Harapan Ibu, Esi menjadi lebih baik lagi dan terutamanya Esi bisa lebih menghargai orang lain. Baik Bu, terima kasih. Shalom. Ya, sama-sama. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ezra Cristiano, kelas 8B dari SMP Budia Wacana. Perasaan saya setelah diskusi adalah menjadi lebih baik dan membantu orang tua asuh yang di rumah. Saya senang setelah diskusi karena mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya timbulkan. Terima kasih. Shalom.